Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung lanjutkan pada tahapan proses pembuatan laporan keuangan dari PT Berkah ya, dimana untuk kali ini saya akan coba bahas mengenai laporan laba rugi atau profit and loss dari PT Berkah. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi ini ya, formatnya seperti ini kira-kira. Sedangkan data yang kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi ini kita bisa ambil dari worksheet setelah pajak ya. Jadi neraca lajur setelah pajak yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas di sini. Nah, untuk membuat laporan laba rugi ini sendiri, data yang akan kita ambil itu adalah data yang ada di worksheet, yaitu kolom income statement. Ya, sekali lagi untuk membuat laporan laba rugi ini kita bisa ngambil dari laporan worksheet atau neraca lajur setelah pajak, yaitu kolom income statement. Ya, berarti untuk income statement data-data yang akan kita gunakan adalah data-data ini. Oke, saya kasih tanda untuk mempermudah dalam proses pembacaan datanya di sini. Oke, di sini sudah saya kasih tanda untuk data-data yang akan kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi. Oke, sekarang kita akan mulai setelah sudah mengetahui data sumbernya. Yang pertama, untuk proses pembuatan laporan laba rugi, kita akan cari dulu berapa nilai pendapatan atau nilai penjualannya di sini. Nah, untuk pendapatan di sini kita ambil di worksheet yaitu dari kode 4. Ya, berarti data ini yang kita ambil. Ya, data ini berarti yang akan kita ambil untuk membuat atau mencari berapa nilai pendapatannya. Oke, yang pertama ada sales of merchandise, kemudian ada freight collected dan ada sales discount. Nah, nama-nama akun ini kita akan masukkan ke sini. Ya. Kita akan masukkan sini, ya di sini. Ya, untuk sales of merchandise, freight collected dan sales discount. Di sini kenapa saya ambil 3 untuk kode 4? Karena di sini yang ada saldonya hanya 3 akun ini. Ya, sedangkan untuk late fee collected ini tidak ada saldonya. Makanya hanya akun sales of merchandise, freight collected dan sales discount yang saya masukkan di laporan laba rugi ini. Nah, kemudian kita masukkan nilai saldonya di sini. Oke, untuk sales dan freight ini ada di sisi debit karena normalnya pendapatan itu ada di sisi debit. Nah, seandainya ada saldo kode 4 yang ada di sisi debit, artinya dia akan mengurangi nilai pendapatan ini. Seperti sales discount, nanti ini akan mengurangi nilai pendapatan ini. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Ya, di sini kita masukkan. Perhatikan di sini untuk sales of merchandise itu 649.400 dan freight collected 8 juta. Sedangkan untuk sales discount itu dia mengurangi pendapatan nih. Makanya di sini saya kasih dalam kurung 8.665.000. Kemudian kita jumlahkan ini, maka di sini ketemulah nilai pendapatan sebesar 648.335.000. Oke, itu untuk total pendapatannya. Kemudian untuk mendapatkan laba kotor atau gross profit ini, kita akan masukkan berapa harga pokok barang atau akun-akun harga pokok barang ini. Nah, untuk cost of goods sold ini di neraca laju serta pajak kita ambil yang di kode 5 ini. Oke, yang ini berarti. Ya, kita akan ambil untuk nilai kode 5 ini. Oke, saya kasih tanda merah. Yang pertama, untuk cost of goods sold, saldo normalnya cost of goods sold atau harga pokok itu ada di sisi debit. Seandainya ada saldo di kode 5 kok ternyata dia ada di sisi kredit, dia akan mengurangi nilai harga pokok itu. Ya, seperti di sini ada purchase discount. Ya, nanti dia nilainya akan mengurangi nilai harga pokok ini. Oke, sekarang kita masukkan di sini untuk cost of goods sold, saldonya di sini nama akunnya hanya 3. Ya, hanya 3. Cost of goods sold tadi nilainya di sini kita lihat untuk worksheet setelah pajak 384.740. Kemudian freight paid-nya itu ada 1.220 dan di sini purchase discount dia akan mengurangi sebesar 1.970. Nah, untuk purchase discount karena dia nilainya mengurangi harga pokok, maka nanti dia akan dikasih dalam kurung di sini. Oke, kita masukkan nilainya di sini. Ya, seperti ini hasilnya. Ya, jadi purchase discount akan mengurangi nilai harga pokok. Nah, sekarang yang akan kita jumlah di sini. Nah, setelah saya jumlah di sini ketemulah total harga pokok itu sebesar
383.990. Nah, sekarang dari nilai pendapatan ini kita akan kurangi dengan harga pokok ini, dengan total harga pokok ini. Sehingga di sini ketemulah nilai untuk laba kotor atau pendapatan kotor itu sebesar 264.745.000 atau disebut dengan gross profit atau pendapatan kotor. Nah, untuk mendapatkan pendapatan bersih sebelum pajak di sini kita akan coba cari untuk semua akun beban atau operating expense atau beban-beban operasional. Nah, untuk operating expense ini kita mengambil dari worksheet itu dari kode 6 ya. Semua kode 6 ini akan kita masukkan sebagai akun beban yang akan mengurangi nilai pendapatan. Oke, berarti dari sini kita akan masukkan semua. Oke, kode 6 ini kita masukkan semua di sini. Ya, di sini kita masukkan. Lalu kemudian di sini saldonya kita akan ambil. Oke, ini akan kita ambil, kita masukkan ke sini. Ya. Nah, setelah masukkan, kita akan total atau kita akan cari berapa nilai total beban operasional ini. Kita akan jumlah, kita letakkan di sini. Nah, didapatlah total beban operasional itu sebesar 127.570. Nah, total beban ini otomatis akan mengurangi laba kotor ini. Oke, sekarang laba kotor atau gross profit ini akan kita kurangi dengan nilai beban. Sehingga di sini ketemulah nilai sebesar 137.175.000. Ini yang disebut dengan pendapatan bersih sementara. Oke. Kemudian setelah itu untuk mendapatkan laba bersih sebelum pajak, yang pertama kita masukkan pendapatan di luar usaha dulu atau other revenues and gains. Nah, untuk pendapatan di luar usaha atau other revenues and gain ini di neraca lajur setelah pajak ini kita akan ambil kode 8 untuk akun-akun yang kode 8. Oke, di kode 8 di sini ada dua akun, ada interest income dan ada dividend income. Nah, yang akan kita ambil adalah nilai nominal ini. Oke, sekarang kita masukkan untuk nama akunnya adalah interest income dan dividend income. Nilainya kita lihat di sini yaitu 3.500.000 dan 8.500.000. Kita masukkan ke sini. Ya, setelah kita masukkan, kita akan cari berapa total pendapatannya di sini. Oke, total pendapatan di luar usaha. Kita letakkan di sini totalnya. Oke, 12 juta. Ketemulah total pendapatan di luar usaha itu adalah 12 juta. Ini nanti akan menambah nilai pendapatan bersih sementara ini. Oke, kemudian kita akan cari untuk beban di luar usaha atau other expense and loss ini. Nah, untuk beban di luar usaha kita mengambil dari kode akun 9. Berarti yang ini. Oke. Di sini ada interest expense, ada bank service charge, ada income tax expense dan ada gain loss sale vehicle. Nah, untuk khusus kode 9 untuk yang income tax expense ini jangan kita masukkan dulu di dalam kelompok beban di luar usaha. Karena ini akan kita masukkan ya nanti untuk mengurangi laba bersih setelah pajak. Nah, karena di sini kita akan mencari laba bersih sebelum pajak, maka untuk income tax expense akunnya jangan kita masukkan ke sini. Jadi yang kita masukkan hanya interest expense, bank service charge dan gain loss sale vehicle. Untuk yang income tax expense ini jangan kita masukkan dulu karena di sini kita akan cari laba bersih sebelum pajak atau earning before tax. Oke, untuk nilai nominalnya ini akan kita masukkan di sini. Berarti yang 5.570, kemudian 7.500 dan 12 juta ini. Kita masukkan ke sini nilainya. Oke, setelah itu akan kita jumlah berapa total beban di luar usaha ini. Kita letakkan di sini. Ya, ketemu 25.070.000. Nah, kenapa di sini saya kasih dalam kurung? Karena di sini beban otomatis akan mengurangi nilai pendapatan. Nah, sehingga untuk mendapatkan berapa nilai laba bersih sebelum pajak atau earning before tax ini didapat dari laba bersih sementara ditambah dengan pendapatan di luar usaha dikurangi dengan beban di luar usaha. Ketemulah nilai di sini sebesar 124.105.000. Ini disebut dengan pendapatan atau laba sebelum pajak.
Nah, laba sebelum pajak sebesar 124.105.000 ini sama dengan laba yang kita dapat dari worksheet atau neraca lajur sebelum pajak yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, ini untuk PKP-nya. Jadi, laba sebelum pajak atau earning before tax yang kita dapat di laporan laba rugi ini jumlahnya sama dengan pendapatan kena pajak atau nilai PKP dari neraca lajur sebelum pajak yang sebelumnya kita buat. Ini yang sebelumnya kita buat untuk perhitungan beban pajak di jurnal penyesuaian ini. Ya, seperti itu kira-kira gambarannya. Oke, setelah itu untuk mendapatkan berapa laba bersih setelah pajak, baru kita masukkan akun income tax expense ini. Oke, akun income tax expense yang ada di neraca lajur setelah pajak ini. Oke, yang sebelumnya tadi kita belum masukkan karena mau mencari laba sebelum pajak. Nah, setelah sudah ketemu, maka kita akan coba cari nilai laba setelah pajak atau laba bersih setelah pajak. Maka kita akan masukkan untuk income tax expense ini ke sini. Ya, kita masukkan di sini. Kemudian nilainya kita ambil di sini sebesar 15.513.125 rupiah. Kita masukkan di sini. Oke, setelah kita masukkan untuk income tax expense, ya di sini saya kasih dalam kurung karena beban pajak ini otomatis akan mengurangi nilai laba bersih sebelum pajak ini. Oke, 124.105.000 dikurangi dengan 15.513.125. Di sini didapatlah nilai sebesar 108.591.875. Dan ini sama dengan laba bersih setelah pajak yang kita dapat di neraca lajur setelah pajak ini. Oke, jadi untuk laba bersih sebelum pajak ini sama dengan laba atau sama dengan jumlah PKP atau laba pendapatan kena pajak PKP yang di neraca lajur sebelum pajak. Sedangkan untuk laba bersih setelah pajak ini sama jumlahnya dengan laba bersih setelah pajak yang kita dapat di neraca lajur setelah pajak. Oke, ini kira-kira untuk laporan laba rugi ya. Sampai di sini selesai. Setelah laporan laba rugi ini dapat, kita sudah dapatkan berapa nilai laba bersih setelah pajak. Maka selanjutnya kita akan buatkan untuk laporan perubahan laba ditahan atau change in retained earning. Nah, untuk membuat laporan perubahan laba ditahan, yang pertama adalah kita masukkan dulu untuk laba ditahan untuk saldo 1 Desember. Ya, jadi laba ditahan 1 Desember ini bisa kita ambil dari worksheet untuk nilai returned earning di awal. Berarti yang ini kita ambil, yang ini 53 juta. Oke. Atau bisa juga kita bisa ambil dari saldo awal yang ada di soal returned earning. Jadi kita cari returned earning. Ya, di sini ada saldo untuk returned earning itu 53 juta. Oke, ini akan kita masukkan di laporan perubahan laba ditahan sebagai saldo awal. Kita masukkan di sini. Oke, 53 juta. Kemudian selanjutnya kita akan cari sesuatu yang bisa menambah laba ditahan. Oke, kita akan masukkan penambahan atau sesuatu yang bisa menyebabkan adanya penambahan atas laba ditahan ini. Nah, kita tahu di laporan perubahan laporan laba rugi ini kita mendapatkan laba bersih setelah pajak atau earning after tax itu sebesar 108.591.875. Nah, ini akan menambah nilai laba ditahan. Nah, di sini akan kita masukkan sebagai income summary atau ikhtisar laba rugi. Oke, kita masukkan ke sini nilainya tadi adalah 108.591.875. Oke, kemudian setelah kita masukkan yang berdampak atas penambahan laba ditahan, yaitu kita ambil dari laba bersih setelah pajak ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan coba masukkan sesuatu yang bisa mengurangi atas laba ditahan ini. Ya,
Nah, sesuatu yang bisa mengurangi atas laba ditahan, kita lihat di sini untuk di worksheet, kita lihat ada pendapatan dividen atau dividen income. Nah, dividen income ini bisa menyebabkan berkurangnya atas laba ditahan ini. Oke, atas laba ditahan ini. Kenapa? Karena dividen ini adalah pembagian atas hasil usaha perusahaan oleh si pemegang saham atau oleh si pemilik saham. Sehingga adanya pembagian laba kepada si pemilik saham atau pemegang saham, maka otomatis akan mengurangi nilai laba ditahannya gitu. Maka di sini dividen akan mengurangi nilai laba ditahan. Maka di sini akan saya kasih dalam kurung. Sehingga di sini untuk mencari berapa nilai laba ditahan pada akhir periode, kita tinggal menjumlahkan saja. Saldo awal laba ditahan ditambah dengan laba bersih setelah pajak yang kita dapat dari laporan laba rugi tadi ya, laporan laba rugi ini, kemudian dikurangi dengan pendapatan dividen atau dividen ini atau dividen income. Sehingga di sini didapatlah untuk laba ditahan itu sebesar 153.091.875 rupiah. Inilah laba ditahan pada tanggal 31 Desember. Oke, baiklah, itu saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini ya. Kita sudah selesaikan untuk laporan laba rugi dan laporan perubahan laba ditahan. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.